Legenda Gunung Wurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Oke? Teman-teman pernah mendengar retelling nggak? Atau menceritakan kembali? Retelling atau menceritakan kembali adalah menulis atau tulisan yang memang sengaja dituliskan berdasarkan cerita-cerita yang pernah ada. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan beberapa cerita yang kami tulis bersama teman-teman dalam kumpulan buku ini ya, Jejak Cerita dari Penjuru Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan dulu cerita saya yang berjudul Legenda Gunung Wurung. Selamat mengikuti. Legenda Gunung Wurung diceritakan kembali oleh Mas Ida. Terdengar suara pintu bambu dibuka. Terlihat seorang gadis muncul dari balik pintu. Gadis itu berkulit sawo matang dengan rambut digelung. Karena sifatnya yang pemalu, dia jarang keluar rumah. Dia juga tidak pernah bermain bersama teman-temannya. Gadis itu tampak membawa wadah beras yang terbuat dari bambu. Hari masih gelap saat gadis itu berjalan sendiri menuju sungai di ujung kampung. Dia bermaksud untuk mandi dan mencuci beras. Hari ini tak seperti biasanya. Kampung terasa begitu hening, walaupun fajar hampir menyingsing. Padahal penduduk kampung biasanya telah riuh meski matahari belum tampak. Aneh, mengapa tidak ada satupun orang yang keluar rumah? Gumam gadis itu. Sepi sekali kampung ini. Padahal biasanya orang-orang sudah ada yang pergi ke sungai. Dia terus bergumam sambil berjalan menuju sungai. Pada saat akan turun ke sungai, gadis itu terperanjat karena tiba-tiba di hadapannya ada sebuah bukit. Hah? Kenapa tiba-tiba ada bukit di tempat ini? Padahal hari-hari sebelumnya tempat ini masih datar. Ya Tuhan, mimpikah aku ini? Gumam gadis itu seolah tak percaya terhadap apa yang dilihatnya. Namun, gadis itu melihat beberapa sosok makhluk yang menyeramkan bergerak cepat sambil mengangkat batu besar. Tanpa sepatah kata pun, gadis itu langsung berlari meninggalkan sungai karena ketakutan. Para sosok makhluk yang menyeramkan itu ternyata sedang mengerjakan pembuatan gunung. Rupanya di hari itu penduduk telah sepakat untuk tak keluar rumah hingga pembuatan gunung selesai. Hanya gadis itu yang tak tahu. Wahai wargaku, ketahuilah semua bahwa para dewa akan membuatkan sebuah gunung untuk kita. Tak seorang pun yang boleh melihat ketika mereka sedang bekerja. Maka janganlah kalian keluar rumah hingga matahari terbit
besok pagi perintah para tetua untuk tak keluar rumah kepada penduduk. Rupanya pada waktu pengumuman itu gadis tadi tak hadir dan tak seorang pun yang memberitahunya tentang hal itu. Tolong, tolong, tolong aku, teriak gadis itu dengan keras. Gadis itu terus berlari tanpa memedulikan lagi keadaan di sekelilingnya. Hingga dia tidak sadar beras yang ia bawa berceceran di sekitar bukit. Konon beras tersebut nanti menjelma menjadi bebatuan yang bentuknya mirip dengan beras. Para dewa yang menyadari suara gadis itu, ya toh, para dewa itu mendengar gadis itu berteriak, maka mereka tersadar dan tahu bahwa pekerjaannya itu disaksikan oleh manusia. Penduduk kampung telah melanggar perjanjian kita. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, seru salah satu dewa kepada dewa yang lainnya. Akhirnya para dewa tersebut menghentikan pekerjaannya. Mereka meninggalkan tempat itu dan bergegas kembali ke kayangan. Pembangunan gunung itu batal karena manusia telah melanggar perjanjian. Nah, itu ceritanya adik-adik. Belum selesai ya, ada fakta unik di balik legenda Gunung Wurung ini. Jadi, legenda Gunung Wurung ini berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gunung itu disebut dengan Gunung Wurung karena dianggap belum selesai atau belum jadi. Jadi wurung itu dalam bahasa Indonesianya, wurung itu bahasa Jawa, artinya kalau di Indonesia kan adalah nggak jadi wurung gitu ya, atau batal gitu. Bentuk gunung itu cukup unik karena tingginya cuma 80 meter dan tidak memiliki puncak tertinggi. Secara geologis, Gunung Wurung atau yang sering disebutnya sekarang adalah Gunung Parang adalah situs hasil intrusi. Apa itu situs hasil intrusi? Yaitu magma atau bahan gunung berapi yang terdiri dari bahan cair, pijar, dan panas dari perut bumi yang menerobos menuju ke permukaan, namun terlanjur membeku sebelum bisa muncul ke permukaan untuk menjadi gunung berapi. Nah, sejalan dengan waktu, tanah di atas intrusi ini kemudian tererosi sehingga memunculkan sebuah bukit yang menggambarkan peristiwa proses pembentukan batuan penyusun kulit bumi ini. Batuannya disebut batu diabas yang dicirikan oleh butiran mineral plagioklas berwarna putih yang tadi terlihat seperti beras yang berserakan. Nah, adik-adik, itu adalah legenda dari Gunung Wurung yang ada di daerah Kabupaten Jawa Tengah. Demikian dulu cerita yang kakak sampaikan. Semoga berkenan dan nantikan cerita-cerita kakak selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.